jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Jadikan aku Tuhan mezbah doamu, jadikan aku Tuhan bait sucimu. Ini hidup kami, ini hati kami, kami serahkan bagimu untuk kemuliaan-Mu sepanjang umur hidupmu. Oh, kalaya pasana ya ramu, shinaya rala pasate, irala ya ralamu. Haleluya, haleluya. Shirala pasana ya ralamu, hadiratmu itu yang ku pergi, itu yang ku nanti, memenuhi setiap kami, menenggelamkan setiap kami, menikmati hadiratmu sepanjang hidup kami. Haleluya. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bersela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Saya silakan Pak David untuk memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menebus kami di kayu salib dan memberikan kami hidup yang kekal, di mana ada tertulis, inilah hidup yang kekal, bahwa kami mengenal Engkau, Yesus Kristus, sebagai satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesus, rasa syukur kami terhadap Engkau, kami jalankan dengan ibadah kami dengan Engkau, kepada Engkau Tuhan Yesus. Ajarilah kami bagaimana layak menjadi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, jauhlah kami dari percobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita sudah masuk ke pengkhotbah 5, judulnya adalah Takutlah akan Allah. Jadi di pengkhotbah 5 itu ada observasi Salomo di bait suci, observasi Salomo di balai kota, dan observasi Salomo mengenai uang. Saya akan mulai. Pendahuluan, Raja Salomo yang kekayaannya di luar perhitungan pasti tahu tentang uang. Beberapa dari hikmat ini dia bagikan dalam kitab Amsal, dan beberapa dia masukkan di sini dalam pengkhotbah.
Lagi pula dia tidak bisa menguji kehidupan di bawah matahari dan mengabaikan uang. Tetapi dia melampaui masalah uang belaka dan berurusan dengan nilai-nilai kehidupan. Karena uang itu, nilai-nilai kehidupan itu lebih penting daripada uang. Saudara. Hal yang benar-benar patut diperhitungkan yaitu nilai-nilai kehidupan. Dalam bab ini, pasal 5, Salomo mengeluarkan 3 peringatan yang berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan. Yang pertama, jangan mencuri dari Allah, yaitu di mana dia observasi orang di bait suci. Yang kedua, jangan mencuri dari orang lain, apa yang dia observasi di balai kota. Dan yang ketiga, jangan mencuri dari diri sendiri, dia observasi mengenai uang. Dimulai pertama di bait suci, ini adalah gambaran bait suci yang dibuat oleh Salomo. Pertama kita baca dulu Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai 7. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar. Kata mendengar di dalam bahasa Ibrani adalah Shema. Ya, sengaja saya tulis di sini, nanti saya perlu menjelaskan kata mendengar itu sebenarnya apa. Adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Ini bagian pertama yang Salomo observasi di bait suci. Jangan mencuri dari Allah. Salomo telah mengunjungi pengadilan, pasar, jalan raya, dan istana. Ini ada di Pengkhotbah 4. Sekarang dia mengunjungi bait suci, bangunan megah yang konstruksinya diawasi. Dia menyaksikan para penyembah datang dan pergi, memuji Tuhan, berdoa, mempersembahkan korban-korban bakaran, dan bahkan bersumpah. Tetapi dalam observasinya, dia mencatat bahwa banyak dari mereka yang sama sekali tidak tulus dalam beribadah. Dan mereka meninggalkan bait suci dalam kondisi spiritual yang lebih buruk daripada saat mereka masuk. Apa dosa mereka? Mereka mencuri kemuliaan dan kehormatan yang pantas hanya diterima oleh Tuhan. Tindakan pemujaan mereka asal-asalan, tidak tulus, dan munafik. Penyembahan harus datang dari hati yang tulus. Dalam bahasa hari ini, jagalah kakimu adalah perhatikan langkah kita, saudara. Meskipun hadirat kemuliaan Tuhan tidak tinggal di gedung-gedung gereja kita, seperti halnya di bait suci, hadirat Tuhan itu ada di dalam hati kita masing-masing. Orang-orang percaya saat ini masih perlu mengindahkan peringatan ini. Penyembahan kepada Tuhan adalah pelayanan tertinggi gereja dan harus datang dari hati yang setia dan kemauan yang berserah. Bagi umat Allah untuk berpartisipasi dalam ibadah umum, ibadah raya, sambil tidak mengaku dosa, sambil menyembunyikan dosa yang belum diakui, berarti meminta teguran dan penghakiman Allah. Yesaya 1 ayat 10-20, Amos 5, Mazmur 50. Ini semua ada. Jadi kita kalau datang ke hadirat Tuhan, ya di mana kumpulan dari gereja, kumpulan dari umat Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Allah hadir di sana, kita harus mengaku dosa,
terlebih dahulu. Di sini dikatakan mempersembahkan korban. Apa maksudnya mempersembahkan korban? Ya, umat Allah saat ini tidak mempersembahkan korban binatang kepada Tuhan seperti di zaman Perjanjian Lama. Karena Yesus Kristus telah menggenapi semua pengorbanan dalam kematiannya di kayu salib. Ibrani 10 ayat 1-4. Tetapi sebagai imam Allah, orang-orang percaya saat ini dapat mempersembahkan korban rohani melalui Dia dengan satu, mempersembahkan tubuh kita yang hidup. Yang kedua, kita bisa memenangkan jiwa bagi Kristus. Yang ketiga, kita bisa mempersembahkan uang, perpuluhan, persembahan khusus, atau materi kepada gereja. Kita bisa memuji dan juga melayani dalam gereja. Kita juga bisa mempersembahkan orang dengan hati yang hancur. Wah, saya berdosa, saya butuh pengampunan Tuhan. Itu juga adalah mempersembahkan korban, dan iman kita kepada Yesus itu juga merupakan persembahan korban. Nah, jadi saya tadi ada garis bawahi kata Shema. Nah, kata Shema itu adalah mendengar. Jadi untuk kita mengerti kata mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban, itu apa arti mendengar? Jadi kata Shema ada di dalam Ulangan 4 dan beberapa di Perjanjian Baru. Ya. Jadi Shema artinya dengarkan, tetapi mempunyai makna yang lebih tinggi. Shema Israel Adonai. Kata ini adalah YHVH, Yod Hei Vav Hei, atau kita ngomong Yahweh. Tapi karena orang Israel itu ada yang sakral untuk menyebut nama ini, maka yang disebutkan adalah kata vokalnya doang. Kata vokalnya itu adalah Adonai di bawah ini. Ya, sebenarnya ini tulisannya adalah Yod Hei Vav Hei. Mereka tidak panggil Yahweh, tapi mereka baca satu persatu kata Tuhan itu adalah Yod Hei Vav Hei. Ya, jadi Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Artinya dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Bagaimana cara mendengar? Nah, kata mendengar di dalam bahasa Ibrani itu bukan hanya mendengar. Shema dalam istilah yang paling sederhana berarti mendengar. Pengucapan kata Ibrani terdengar seperti sma, tapi itu juga berarti mengerti dan mematuhinya. Jadi kata Shema itu bukan hanya mendengar, tetapi mendengar, mengerti, dan mematuhinya jadi satu, saudara. Jadi di dalam bahasa Ibrani, taat kepada Tuhan itu nggak ada kata Ibraninya. Itu sudah dibalut dalam satu kata namanya Shema. Jadi mendengarkan Tuhan itu berarti menaati Tuhan, dan menaati Tuhan itu berarti mendengarkan Tuhan. Jadi dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dilanjutkan dengan tindakan di ayat berikutnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Jadi di sini Shema, saya buka kamus Alkitab. Ya, Shema to hear. Definisi to hear, tapi juga berarti listen attentively, listen carefully, listen closely, listen obediently, truly obey, taat, dan mengerti, understand atau understanding. Jadi Shema di sini mendengar. Jadi kata yang pertama di dalam pengkhotbah adalah jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar dan mengerti dan menaati firman Tuhan adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Itu adalah terjemahan yang lebih tepat. Ya, Oke. Jadi penyembahan yang tertinggi, yang paling penting kalau kita masuk ke dalam gereja atau bait suci waktu di zaman Perjanjian Baru adalah mendengar, mengerti, dan menaati firman Tuhan. Hal yang paling penting bagi penyembah adalah mendengar dan menaati firman Tuhan. Pelayanan dan persembahan bukanlah pengganti dari belajar mengerti dan taat kepada firman Tuhan. Oh, saya sudah melayani, saya sudah mempersembahkan, saya sudah melayani. Oh, saya nggak usah belajar firman, saya nggak usah taat kepada firman Tuhan. Itu bukan substitusi, saudara. Pelayanan dan persembahan kita itu penting sekali, tetapi untuk yang pertama kita harus mendengarkan dan taat dulu kepada firman Tuhan. Dari rasa syukur itu kita mempersembahkan korban yang hidup ke dalam tangan Tuhan. Seperti yang ditemukan oleh Raja Saul ketika dia mencoba ketidaktaatnya dengan
firman Tuhan. Persembahan di tangan tanpa memiliki hati haus kepada firman Tuhan akan menjadi korban orang bodoh. Karena hanya orang bodoh yang mengira dia bisa menipu Tuhan. Orang bodoh mengira dia berbuat baik, tetapi dia hanya berbuat jahat dan Tuhan tahu itu. Ini adalah hal yang pertama. Jadi kita lihat di teladan orang Berea, Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Jadi mereka menjadi orang percaya Kristen bukan iman yang buta, tetapi karena mereka pertama percaya oleh iman sejati yang dikorbankan oleh Rasul Paulus, kemudian disertai oleh perbuatan melalui studi harian mereka tentang Alkitab. Dan akhirnya mereka yakin akan kebenaran Injil. Menjadi seorang Kristen adalah menjadi seperti orang-orang Berea, seorang pembaca kitab suci yang teliti. Alkitab bukanlah koran, bukanlah surat kabar yang dapat dibaca dengan santai. Itu pantas untuk dibaca dengan penuh perhatian dan dibaca secara mendalam, saudara. Kata dengar adalah membaca, mengerti, dan melaksanakan. Karena apa? Saat kita benar-benar fokus kepada firman Tuhan, Roh Allah yang di dalam kita itu akan membuat kita menaati firman Tuhan. Jadi satu paket. Jadi mendengar, mengerti, dan menaati satu paket. Shema. Nah, hanya satu saja yang perlu. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta dan menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Serta Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memiliki bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, ini maksud saya bukan Anda tidak boleh melayani, tidak boleh. Itu bagus sekali, saudara. Tetapi tidak bisa menjadi substitusi Anda harus belajar firman, saudara. Jadi dua-duanya itu perlu diseimbangkan. Ya, di sini maksudnya Raja Salomo itu bahwa ini adalah orang-orang bodoh. Ini bukan maksudnya orang-orang yang mempersembahkan korban dengan tulus. Kalau orang itu mempersembahkan korban dengan tulus, itu bagus di mata Tuhan. Tetapi karena banyak motivasi hatinya, bukan karena dia cinta kepada Tuhan, tetapi karena dia ingin memegahkan diri. Itu saja, saudara. Jadi maksudnya begitu. Nah, bagian kedua adalah tentang berdoa sembarangan. Ini kita juga perlu pelajari. Saudara, doa itu adalah urusan yang serius. Doa tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, tetapi dengan sadar dan takut akan Tuhan. Namun ada begitu banyak doa sembarangan dilakukan oleh orang-orang yang tampaknya tidak tahu apa-apa tentang takut akan Allah. Jadi ketika Anda berdoa, berhatilah dengan kata-kata yang tergesa-gesa dan terlalu banyak kata-kata. Rahasia berdoa yang dapat terima adalah hati yang siap, karena mulut mengungkapkan isi hati. Jika kita berdoa hanya untuk mengesankan orang, kita tidak akan berhasil mencapai hati Tuhan. Penulis Pilgrim Progress John Bunyan menulis, dalam doa, lebih baik memiliki hati tanpa kata-kata daripada banyak kata-kata tanpa ada hati, saudara. Ketiga, mengenai sumpah kepada Tuhan. Ayat 4-7. Allah tidak menuntut umatnya untuk membuat sumpah agar dapat diterima olehnya. Tetapi ada kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan pengabdian mereka jika mereka merasa dituntun untuk melakukannya. Pengkhotbah memperingatkan tentang dua dosa mengenai sumpah. Yang pertama adalah membuat sumpah tanpa niat untuk melakukannya, dengan kata lain, berbohong kepada Tuhan. Dosa kedua adalah membuat sumpah tetapi menunda untuk memenuhinya, berharap Anda bisa keluar darinya. Saudara, orang membuat sumpah kosong karena mereka hidup di dalam dunia mimpi religius. Dan mereka berpikir bahwa perkataan itu sama dengan perbuatan. Jadi ibadah mereka tidak serius, jadi perkataan mereka tidak bisa diandalkan. Mereka menikmati perasaan baik yang datang ketika mereka membuat janji kepada Tuhan, tetapi mereka lebih banyak melakukan kerusakan daripada kebaikan.
Mereka suka bermimpi tentang memenuhi sumpah mereka, tetapi mereka tidak pernah bisa melakukannya. Mereka mempraktekkan agama khayalan yang tidak memuliakan Tuhan maupun membangun karakter Kristen. Saudara, itu adalah mengenai observasi Salomo di Bait Suci. Bagian kedua adalah observasi Salomo di Balai Kota. Pengkhotbah 5 ayat 8 sampai 9. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Jadi Salomo meninggalkan bait suci dan pergi ke balai kota. Balai kota itu seperti daerah Semarang, Magelang, Jakarta, Bogor, jadi kayak gubernur lah tempat balai kota itu. Di mana dia sekali lagi menyaksikan politisi korup menindas yang miskin. Pejabat pemerintah melanggar hukum dengan menggunakan otoritas mereka untuk membantu diri mereka sendiri dan bukan untuk melayani orang lain. Sebuah praktek ketidakadilan yang pernah dikutuk oleh Musa. Hal yang luar biasa adalah Salomo menulis, jangan kaget dengan hal ini. Dia jelas tidak menyetujui praktek melanggar hukum mereka, tetapi dia tahu terlalu banyak tentang hati manusia untuk mengharapkan sesuatu yang berbeda dari birokrasi yang rumit di Israel. Kekuasaan cenderung merusak, saudara. Jadi kalau kita punya power, pastikan kita bisa mengendalikan power itu. Jangan sampai power itu yang mengendalikan kita. Ya, gagasan umum tampaknya bahwa meskipun terjadi korupsi birokrasi, lebih baik memiliki pemerintahan yang terorganisir dan raja atas tanah dihormati daripada memiliki anarki. Beberapa orang yang tidak jujur dapat mengambil keuntungan dari praktek korupsi, tetapi kalau semua orang mendapat keuntungan dari otoritas yang terorganisir, masih lebih baik, saudara. Tentu saja yang ideal adalah memiliki pemerintahan yang sama sekali jujur dan efisien. Tetapi tidak mungkin, saudara. Tetapi hati manusia sebagaimana adanya, godaan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak jujur selalu ada. Kekuasaan cenderung merusak, kekuasaan absolut benar-benar korup. Penyelidikan Salomo yang dia tulis dalam Pengkhotbah 5 ayat 8 sampai 9 membuktikan hal ini. Terakhir adalah tentang uang, saudara. Pengkhotbah 5 ayat 10 sampai 20 dan yang terakhir. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya malah menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Saudara, jadi 10 sampai 16 sampai 17 bercerita tentang uang. Sore ini bukan 20, 17. Jadi yang ketiga adalah jangan mencuri diri sendiri. Beberapa orang memperlakukan uang itu seolah-olah adalah dewa. Ya memang kita perlu uang. Saya juga perlu uang. Tapi saya nggak cinta uang, saudara. Maksudnya kalau misalnya saya perlu tukar persahabatan dengan uang, bisa saja saya akan korbankan uang gitu. Mereka menyukainya, berkorban untuk itu dan berpikir itu bisa melakukan apa saja. Pikiran mereka dipenuhi pikiran tentang hal itu tiap hari, cien. Hidup mereka dikendalikan dengan mendapatkannya dan menjaganya, dan ketika mereka memilikinya, mereka mengalami rasa aman yang besar. Apa yang dilakukan iman kepada Tuhan bagi orang Kristen, iman terhadap uang adalah bagi orang tidak percaya. Jadi kalau orang Kristen imannya itu kepada Tuhan Yesus,
Maka orang tidak percaya itu imannya adalah uang. Mencintai uang berarti merampas diri sendiri dari satu-satunya yang bisa memuaskan hidup manusia, yaitu Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan berkata, manusia tidak boleh mengabdi kepada dua hamba. Either dia mengabdi kepada Tuhan Yesus atau dia mengabdi kepada uang. Gak bisa dia mengabdi dua-duanya. Nah, uang tidak dapat mendatangkan kepuasan, saudara. Oh, saya nanti kalau punya 1 miliar di tabungan, saya akan puas. Sudah, saya tinggal hidup di hari tua. Oh enggak, saudara, Anda akan mencari lagi. Salomo mengatakan begitu, saudara. Orang mencintai uang tidak dapat puas, tidak peduli berapa banyak yang ada di rekening bank. Karena hati manusia itu hanya dapat dipuaskan oleh Allah sendiri. Pertama, orang itu mencintai uang. Kemudian dia lebih mencintai uang. Dan pengejaran yang mengecewakan telah dimulai yang dapat menyebabkan semua jenis masalah. Karena cinta akan uang adalah akar dari segala dosa. Ini firman Tuhan yang tulis. Jadi Pengkhotbah 3 ayat Pengkhotbah 5 ayat 10 dikonfirmasi oleh 1 Timotius 6 ayat 10. Kedua, uang tidak menyelesaikan setiap masalah. Tidak ada jalan keluar dari kenyataan bahwa kita membutuhkan sejumlah uang untuk hidup di dunia. Tetapi uang itu sendiri bukanlah keajaiban obat semua setiap masalah. Bahkan peningkatan kekayaan biasanya menciptakan masalah baru yang bahkan tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Salomo menyebutkan satu, kerabat dan teman mulai muncul, saudara. Jadi kalau Anda ada uang, Anda akan banyak sahabat. Sahabatnya tanda kutip, saudara. Ya, bos, anak saya, bagaimana bos? Bos kan kaya, bos. Ya, Acim. Ya, datang satu. Akhirnya uang yang Anda punya itu orang lain menghabiskannya. Satu kerabat dan teman mulai muncul dan menikmatinya. Jadi kalau kita mau memberi, kita lihat benar-benar orang itu membutuhkan, bukan karena dia panggil kamu bos atau wah hebat ya, bosan kamu itu. Yang bisa kita lakukan adalah menyaksikan mereka memakan kekayaan kita. Atau mungkin agen pajak yang mengunjungi dan memutuskan bahwa kamu berhutang lebih banyak kepada pemerintah. Mereka kenapa lakukan itu? Mereka tahu kamu punya uang. Karena itu uang tidak dapat menyelesaikan setiap masalah. Ada orang yang dari kampung, dia kerja di Jakarta. Ya, kalau misalnya yang kadang-kadang dia pulang ke kampungnya, wah itu semua dikerubutin. Wah, minta duit. Pulang-pulang dia habis. Jadi apa gunanya gitu? Mereka itu bukannya minta karena apa? Mereka ingin menikmati kekayaan yang dilakukan orang itu di kota. Uang tidak dapat membeli damai sejahtera. Ayat 12 mengekspresikan dengan sempurna. Orang yang bekerja keras tidur nyenyak, baik makan sedikit atau banyak. Tetapi orang kaya harus khawatir dan menderita susah tidur. Sebagai contoh, ada satu contoh, saya kasih contoh Rockefeller. Sebagai contoh seorang pria yang hidupnya hampir hancur oleh uang. Pada usia 53, Rockefeller adalah satu-satunya miliarder dunia. Berpenghasilan sekitar $1 juta per minggu, saudara. $1 juta. 10 M per minggu. Tetapi dia adalah orang sakit yang hidup dengan biskuit dan susu dan tidak bisa tidur karena khawatir. Aduh, kalau saya mati karena nggak bisa, dan sekarang aja saya makannya cuma biskuit dan susu dan nggak bisa tidur, duit saya nanti dimakan siapa gitu loh. Dia khawatir. Tapi saat dia mulai memberikan uangnya, kesehatannya berubah menjadi radikal dan dia hidup untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-98. Masalah hilang semua, saudara, kalau nggak ada uang. Tapi kalau misalnya uang terlalu banyak dan di samping kamu itu banyak parasit, maka uang itu bukannya bikin kamu ketenangan, tapi justru uang itu tidak membeli damai sejahtera. Ya, itu baik untuk memiliki hal-hal yang dapat dibeli dengan uang, tetapi Anda jangan sampai kehilangan hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Uang itu bagus, tapi jangan sampai ketenangan kita hancur gara-gara uang. Bahagia kita hancur oleh uang, dan damai sejahtera kita hancur oleh uang. Jangan-jangan juga jangan sampai saudara kita pun hubungannya rusak karena uang. Persahabatan rusak karena uang. Itu, saudara. Baik memiliki uang, jangan sampai hal-hal yang lebih berharga rusak karena uang, saudara.
Ketiga, uang tidak dapat memberikan keselamatan. Gambar di sini adalah tentang dua orang kaya. Seorang menimbun sebuah kekayaannya dan menghancurkan dirinya sendiri dan menjadi kikir. Pria yang lain melakukan investasi tidak sehat dan kehilangan kekayaannya. Dia segera kembali dari tempat dia mulai dan tidak memiliki warisan untuk ditinggalkan kepada anak-anaknya. Habis, saudara. Karena apa? Dibohongin oleh investasi bodong, saudara. Dia menghabiskan sisa hari-harinya dalam kegelapan, keputusasaan, kekalahan, dan tidak bisa menikmati hidup. Seperti kita semua, dia tidak membawa apapun ke dunia saat lahir, dan dia tidak mengambil apapun dari dunia saat kematian. Catatan ini membuat kita berpikir tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya yang bodoh. Lelaki itu mengira semua masalahnya diselesaikan ketika dia menjadi kaya. Tapi segera dia dihadapkan dengan penyediaan lumbung yang lebih besar untuk kekayaannya. Dia bikin lumbung lagi untuk menimbun kekayaannya. Dia pikir dia aman dan selamat selama bertahun-tahun yang akan datang. Tetapi malam itu juga dia meninggal. Uang tidak dapat menjamin keselamatan apapun. Keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu tempat yang paling aman. Seperti dikatakan Mazmur 91 ayat 1, tempat perlindunganku adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Terakhir, saudara, 18-20. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah, ini seperti pengkhotbah 3, kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek. Jadi kita sekerja, makan, minum, dan bersenang-senang yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Setiap orang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Ini penting, saudara, kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya. Itu pun karunia Allah. Tubuh jiwa roh, saudara. Dikasih kekayaan, dikasih rezeki karena dia bekerja dan dia menikmati hasilnya, dan itu pun dia bersyukur karena itu pun karunia Allah. Itu yang paling baik, saudara. Tidak sering dia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Kadang-kadang orang yang sibuk dengan uang, dia nggak ingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk terhadap hal-hal yang tidak dia bisa bawa pulang setelah dia mati. Jadi, untuk penutup, kita harus mengerti, jangan salah sangka, Salomo tidak menganjurkan kemiskinan atau kekayaan, karena dua-duanya memiliki masalah. Miskin ada masalah, kaya juga ada masalah. Lebih masalah apa, saudara? Miskin atau kaya? Ya, tergantung sih. Pengkhotbah sedang memperingatkan pendengarnya terhadap cinta akan uang dan delusi yang dibawa kekayaan. Dalam ayat penutup dalam bab ini, 18-20, dia menegaskan sekali lagi pentingnya menerima posisi kita dalam hidup dan menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang baik dan pantas adalah bekerja dengan setia, baik pelayanan di gereja, bekerja di marketplace, atau apa saja yang penting apa yang bisa dikerjakan oleh tanganmu, dan menikmati hal-hal yang baik dalam hidup, dan menerima semuanya sebagai anugerah kemurahan Tuhan. Salomo melihat berkat kehidupan sebagai anugerah Tuhan bagi mereka yang bekerja, yang menerima pekerjaan itu sebagai perkenanan Tuhan, untuk menikmati pekerjaanmu dan menerima bagianmu dalam hidup. Itu memang hadiah dari Tuhan. Orang yang bersuka cita atas berkat Tuhan setiap hari tidak akan pernah menyesal, saudara. Jadi jangan sampai kita cinta akan uang, saudara. Jadi itulah, saudara, 3 hal yang Salomo lihat. Jangan mencuri dari Allah, ya, di mana dia ceritakan tentang lebih baik mendengar daripada mempersembahkan korban, tentang berdoa, tentang sumpah dan bernasar, dan kedua tentang bagaimana kita harus melihat bahwa hal-hal di mana opresi atas satu jabatan-jabatan lain itu adalah seperti hal yang jangan kaget lah gitu. Dan ketiga adalah dia menganjurkan tentang uang. Untuk minggu depan kita sudah selesai bagian kedua dari pengkhotbah. Minggu depan kita akan bahas tentang hikmat. Jadi pengkhotbah 6 adalah 3 misteri kehidupan. Yang pertama adalah kekayaan tanpa kenikmatan. Yang kedua adalah pekerjaan tanpa kepuasan. Yang ketiga adalah pertanyaan tanpa jawaban. Ya, ini ada 3 misteri kehidupan. Dan setelah itu pengkhotbah 7 adalah 3 kontribusi hikmat dalam kehidupan. Hikmat dapat membuat hidup lebih baik.
hikmat dapat membantu kita melihat kehidupan dengan jelas, dan hikmat membantu kita menghadapi hidup agar lebih kuat. Dan yang ke-8 adalah 3 manfaat hikmat dalam menghadapi kejahatan yang disebabkan oleh satu kekuasaan atau otoritas. Yang kedua adalah ketimpangan dalam kehidupan. Dan yang ketiga dia bahas lagi tentang misteri kehidupan. Jadi demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Pak David Chang buat pengajarannya di malam hari ini, pengkhotbah hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Bagi rekan-rekan yang mau mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Halo. Ya, silakan, Pak. Saya cuma menanya itu, Pak. Ya, silakan, Pak. Pengkhotbah itu siapa sih, Pak? Salomo, Pak. Pengkhotbah itu siapa, Pak? Pengkhotbah itu adalah Salomo. Jadi pengkhotbah itu Salomo. Iya, Pak. Ya. Salomo, anak Daud. Ya, dia itu orang paling berhikmat, jadi apa yang diajarkan itu ya benar-benar dari Tuhan, karena Tuhan yang memberikan dia hikmat. Dan dipakai Tuhan untuk mengajarin kita untuk mengerti arti-arti kehidupan. Tapi kadang-kadang dia adalah pengkhotbah. Ya, Kohelet dalam bahasa Ibrani-nya. Ya, dia udah mengalami berbagai macam kehidupan, dia bisa uji pakai uangnya, dia bisa uji pakai kekuasaannya, dia bisa uji pakai segala sesuatu yang dia punya, akhirnya dia menyimpulkan segala sesuatu di akhir hidupnya. Gitu, Pak. Oh iya, Dek. Yuk, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, saya suka sama tadi ya, Shema Israel, ya. Ini adalah kalimat tauhid, ya. Jadi kemarin kan kalau di sepupu kita, oh jangan macam-macam loh sama kalimat tauhid. Nah, ini kalimat tauhid ini, Saudara. Jadi Tuhan Allahmu adalah Allah yang esa. Siapa bilang Allah kita itu 3? Allah kita itu 1. Tuhan Yesus, ya kan? Dia adalah YHWH yang turun ke dunia. Nah, ini ya. Jadi ini luar biasa, Saudara. Jadi YHWH yang turun jadi ke dunia menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi yang kita percaya itu Allah sendiri, YHWH, Allah yang kekal, pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas semuanya, Allah yang punya surga. Jadi luar biasa ya kalau kita beribadah sama Tuhan yang benar. Itu. Nah, hari ini luar biasa kita banyak belajar tentang untuk kita renungkan ya. Khususnya perhatikan langkahmu, ya kan? Perhatikan langkahmu kalau kita mau ke rumah Tuhan gitu ya. Harusnya sebenarnya juga setiap hari sih kita harus memperhatikan langkah kita. Ya, kalau kira-kira langkah ini menuju yang nggak baik, berhenti melangkah, mundur, tanya sama Tuhan. Ya, minta kekuatan Tuhan untuk menghadapi. Kemudian masalah cinta uang, ini juga penting, Saudara. Saya punya kalimat yang selalu terpatri di pikiran saya, ya. Saya mau menularkan ini. Jadi uang itu apa sih, gitu ya? Uang itu apa? Cien itu apa, gitu ya? Terus kalau orang Arab bilangnya apa itu? Fulus. Fulus itu apa? Gitu ya. Itu money itu apa? Gitu ya. Jadi gini, uang itu adalah hamba yang baik, tetapi dia adalah majikan yang jahat. Hati-hati. Ya, kita katakan bersama kalau perlu. Uang adalah hamba yang baik, tetapi majikan yang jahat. Itu uang. Ya, jadi jangan pernah uang jadi majikan kita. Uang harus menjadi hamba kita. Nah, itu mantap. Biar uang menyembah kita, nggak apa-apa. Ya, jangan kita menyembah uang, kebalik. Tadi ya Pak David bilang, gitu kan. Kalau kita udah hatinya uang, dikit-dikit uang, gitu ya. Selalu ada uang, selalu tentang uang, gitu. Kita pikir itu jalan keluar, ternyata bukan. Karena
Uang nggak boleh jadi majikan, uang harus jadi hamba kita. Kita suruh kemana-mana, kita pakai gitu. Untuk bayar apa aja gitu. Jangan pernah jadi tuan gitu Pak David ya. Haleluya. Yang terakhir, haleluya, ini luar biasa nih. Mendengar ya, mendengar lebih baik. Saudara kalau nggak bisa ngapa-ngapain mendengar aja deh, lebih baik. Ya, jadi mendengar itu lebih baik daripada mempersembahkan sesuatu korban. Ini luar biasa. Jadi kita itu kan semuanya bisa mendengar. Kita dengar aja. Kalau kita belum tahu, nggak usah komentar. Kita diem aja. Kalau iman kita belum nyampe, kita diem aja. Nanti biar Tuhan yang mengajari kita. Tuhan yang menguatkan hati kita. Tuhan yang membuat kita mengerti. Gitu. Haleluya. Jadi malam hari ini kita belajar tentang kehidupan ya. Haleluya. Masihkah ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Mungkin tadi setelah saya tambah-tambahin langsung ada pertanyaan. Saya mau tambahkan satu hal aja, saya lupa Pak tadi. Silakan. YHWH itu artinya Y itu yod. Yod itu adalah tangan, saudara. Yod. Ya. Itu artinya jendela, yang artinya melihat. Ya. Yod, he, faf. Faf itu adalah paku, Pak. Satu lagi he. Jadi kata YHWH itu, lihatlah tangan di mana ada paku, Pak. Mengacu kepada Yesus Kristus. Ya, luar biasa ya. Itu YHWH. Luar biasa. Ya, jadi pengertiannya itu memang selalu kalau dalam aksara Yahudi begitu. Nggak asal huruf, tetapi huruf itu mengandung pengertian. Nah, itu kan susahnya jadi rabi kan. Seorang ahli Taurat itu susahnya di situ, saudara. Dia nggak cuma asal baca, nggak cuma asal tulis, tetapi dia harus tahu menguasai makna tulisan itu apa. Semuanya ada maknanya. Haleluya. Adakah Bapak Ibu Saudara yang ayo mau menambahkan, mau bertanya? Saya persilahkan. Kalau nggak ada, kita akan akhiri ya. Kita naikkan pujian. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Yuk kita naikkan pujian ini, yuk kita berdoa. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan
nyatakan jalanku, nyatakan jalanku. Mari kita sembah Tuhan. Nyatakan jalanku, ku berikan hidupku. Haleluya. Shiralaya barala masanayamu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami boleh mengenalmu, kami boleh menyembahmu. Terima kasih buat anugerahmu, kami jadi anak-anakmu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapak, terima kasih malam hari ini untuk kami boleh hidup takut akan Allah, untuk kami memerhatikan langkah kami, mendengar lebih baik daripada memberi korban. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Biar hidup ini hanya untuk menyenangkan hatimu ya Tuhan. Engkaulah harta terindah yang kami miliki. Engkau harta yang tak ternilai yang kami punya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melawat setiap kami malam hari ini. Engkau melembutkan setiap hati kami. Engkau menjamah kami, jamah kami, jamah kami. Biar hati kami memandangmu. Para layar alam syahri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati hamba-Mu Pak David Chang yang telah mengajar kami, meluangkan waktunya untuk memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak David Chang. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Hari-hari ini khususnya kesehatannya Tuhan jagai. Keluarganya Tuhan berkati. Istri, anaknya Tuhan jagai. Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarga Pak David. Terima kasih. Juga Tuhan memberkati pekerjaannya, buat berhasil dan beruntung dalam segala hal. Tuhan juga terus sertai pelayanannya, biar melalui hidup Pak David, banyak orang dibangun, banyak orang dikuatkan, banyak orang dipulihkan, banyak orang mengenal Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan hidup Pak David ke dalam tangan-Mu. Juga malam hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Mari kita dukung doa bersama-sama, khususnya untuk Cik Yani yang ada di UGD. Tuhan jamah. Tuhan kasih karunia-Mu lebih daripada hidup. Biar Cik Yani boleh mengalami mukjizat Tuhan. Otak yang mengecil kembali normal, berkembang, pulih sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih. Semua paru-paru, jantung, semua organ-organ tubuhnya menjadi kuat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Cik Yani ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Juga kami berdoa untuk Cik Mina. Kita arahkan tangan kita ke kamera. Tuhan jamah Cik Mina, jamah. Kuasa-Mu turun, batu empedu dilenyapkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, bagian-bagian tubuh yang sakit dipulihkan dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan Cik Mina ke dalam tangan-Mu. Suami, anak-anaknya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang jagai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ora pasyirala warala warala. Juga untuk setiap kami, apapun masalah persoalan yang ada dalam hidup kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu satu hal, Tuhan selalu menyertai kami. Dimanapun kami berada, apapun kondisi kami. Dan kami akan muncul lebih daripada pemenang dalam segala hal. Waktu kami terus berharap dan percaya kepada janji-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau akhiri kelas kami malam hari ini, mari Bapak, Engkau curahkan berkat-Mu, memberkati setiap kami berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini, terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Thank you, Pak David. Thank Pak you, David. Terima Pak kasih Pak David. David. God bless.